Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali di pembelajaran daring layanan klasikal, bimbingan, dan konseling. Bagaimana kabarnya? Ibu harap semoga kalian sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, walaupun di masa pandemi Covid sekarang ini, kita harus tetap semangat dalam belajar dan tetap wajib mematuhi protokol kesehatan ya. Pada kesempatan kita hari ini, kita akan membahas tentang materi landasan hidup religius. Materi ini disampaikan ke teman-teman supaya teman-teman mampu memahami, mengidentifikasi, menganalisis, berpikir kritis dan kreatif dalam mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kita mulai pengertian dari landasan hidup religius. Landasan itu apa sih? Landasan adalah sebagai pondasi atau sebuah dasar pijakan bagi siapapun manusia yang hidup di dunia ini. Orang yang hidupnya tidak punya landasan, perumpamaannya adalah ibarat bangunan yang berdiri di atas pasir yang sewaktu-waktu bisa roboh jika gelombang laut datang. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa landasan hidup religius itu artinya sebagai umat beragama, kita harus memahami nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari agama serta sekaligus menjadikan kebenaran agama itu sebagai pedoman, sebagai norma kita dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang ciri-ciri individu yang memiliki landasan hidup religius. Ada 4. Yang pertama adalah individu harus memahami dirinya dan tahu kemana arah dan tujuan hidupnya. Yang kedua adalah individu harus menyadari tentang dirinya dan bagaimana memerankan dirinya. Yang ketiga, individu harus mengenal dengan melihat tanda-tanda kekuasaannya, sehingga manusia sadar untuk lebih condong mengikuti perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dan yang terakhir adalah individu harus bisa membaca kondisi lingkungan dengan petunjuk pedoman hidup manusia, apakah sudah sesuai atau belum dengan ajaran agama. Selain itu, terdapat beberapa sikap religius yang tampak di dalam diri individu dalam menjalankan tugasnya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kejujuran, yang sering guru-guru katakan atau orang tua kalian ingatkan untuk kalian menjadi orang yang jujur, karena sekali tidak jujur itu sangat sulit untuk dipercaya kembali dan kalian juga yang rugi. Dan yang kedua adalah keadilan. Keadilan adalah memberi sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Contoh, ketika guru mata pelajaran memberikan kalian nilai itu sesuai sama kemampuan yang kalian miliki. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa nilai saya kok cuma segini, kok cuman dapatnya segini sih, padahal saya udah kasih yang terbaik untuk tugas saya, karena guru mata pelajaran itu tahu kemampuan kalian itu sampai mana gitu. Dan yang ketiga adalah bermanfaat bagi orang lain. Orang yang baik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Contoh, ada seorang nenek-nenek atau ibu-ibu mau nyebrang jalan. Nah, itu kalian bantu untuk menyeberang, diseberangin atau bantu untuk bawa bawaan yang nenek-nenek atau ibu-ibu itu bawa gitu. Dan yang keempat adalah rendah hati. Rendah hati adalah bukan merendah jika ditanya seseorang, tetapi orang yang bisa mengikis rasa ego, yang bisa menghargai orang lain. Nah, contohnya, apabila telah diberi atau dikasih sesuatu, kalian mengucapkan terima kasih. Nah, ada 3 kata ajaib. Itu yang sering kita temui, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih gitu. Nah,
Yang selanjutnya adalah bekerja efisien. Efisien itu apa sih? Efisien adalah kemampuan mengatur waktu, baik kalian itu untuk tidak menguras tenaga kalian atau pikiran. Jadi bekerja efisien itu pandai mengatur waktu dan tempat dan tepat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru mata pelajaran. Nah, yang keenam adalah visi ke depan. Seseorang individu yang memiliki cita-cita di masa depannya yang menjadikan tujuan hidup untuk meraih sesuatu atau meraih kesuksesan gitu. Dan yang ketujuh adalah disiplin tinggi. Namanya disiplin itu pasti tepat waktu dalam mengerjakan tugas-tugas dan mengumpulkan tugas-tugas. Dan yang kedelapan adalah keseimbangan. Keseimbangan itu apa aja sih, Bu? Keseimbangan itu biasanya kalian atur waktu untuk main, dengan belajar dan ibadah itu berjalan beriringan. Jadi seimbang dalam mengerjakan itu semua. Dan yang terakhir adalah manfaat hidup religius. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan hidup di dunia ini dari dulu sampai sekarang adalah ingin mencapai kebahagiaan hidup ya. Selesai materinya. Nah,